Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Halo Kak Siska. Halo Kak Arianti. Halo, Adik-adik di rumah, udah pada mandi belum ya? Jadi kita udah kan mandi. udah mandi, siapin Alkitabnya. Jangan lupa sarapan dulu karena harus semangatan. Nanti ada yang loyo, nggak semangat masih ngantuk. Masih ngantuk. Sebelum kita mulai, Kak, gimana kalau kita tepuk kebanggaan anak sekolah minggu dulu? Tepuk apa, Kak? Tepuk semangka Kak. Tepuk semangat. Tepuk semangat Kak. Kalau Adik-adik semangat, semuanya bangkit berdiri di rumah dong. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Wah, Kayaknya harus sekali kurang ya, lagi Kak? deh, Kak. Kurang semangat adik-adiknya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Wah, adiknya udah semangat banget Kak ya. Bener banget. Kita sebelum Mulai ibadah kita angkat satu pujian ya, Kak. lagunya apa nih Kak? Sebab Tuhan baik. Pasti adik-adik yang di rumah pada tahu semua lagunya. Adik-adik jangan lupa bangkit berdiri. Yang semangat ya. Sambil tepuk tangan ya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, menyanyi bersama agung namanya, pujian bersama-sama, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Angkat tangan Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita ganti lagunya ya, lagunya Ku Masuki Gerbangnya ya, adik-adik nyanyi semua ya di rumah. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Aku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Adik-adik kita mau mulai ibadahnya ya Kak? Ya, kita mau berdoa. Lipat tangannya, taruh tangannya di depan dadanya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari Minggu yang cerah, di mana Tuhan memberikan bagi kami nafas kehidupan yang baru. Tuhan, di
sini Tuhan, kami anak-anak-Mu ingin memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Tuhan siapkan setiap hati kami, pendengaran kami, pikiran kami, di mana Tuhan kami dengan penuh sukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan yang baik, berkati juga Tuhan, walaupun ibadah kami secara online, tapi kami tahu Tuhan hadir di setiap kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan berkati kebaktian kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang mau hukum Taurat Kak. Berapa Kak? Tita ke berapa sekarang? Minggu kemarin Tita ke 8. Berarti sekarang ke 9. Adik-adik tahu nggak nih Tita ke 9 bunyinya bagaimana? Pasti tahu dong. Ya, masa nggak tahu? Kita sebutin bareng-bareng ya Kak, dari titanya ya. 1, 2, 3. Tita ke 9. Jangan engkau berdusta. Jangan engkau berdusta. Maksudnya apa? Kasih Kak, biar adik-adik di rumah pada tahu. Jangan berbohong Kak. Jangan berbohong. Bisa. Misalkan kamu udah belajar belum? Belum. Udah. Tapi sebenarnya belum. Coba Kak maksudnya? Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Gitu Kak maksudnya. Jadi kita harus berbuat baik ya Kak ya. Tidak boleh berbohong, apalagi bohong-bohong yang kecil. Iya, nah, kita angkat lagi satu pujian Kak. Adik-adik masih semangat Kak? Kita bangkit berdiri ya. Bangkit ya. Lagunya hari ini kurasa bahagia. Jadi pasti bahagia dong Kak ya. Kita sekolah minggu walaupun di rumah tetap harus bahagia. Semangat ya adik-adik. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu dulu ya adik-adik. Semuanya bangkit berdiri, tangannya dilipat di dadanya, nggak ada yang ketawa-ketawa lagi ya. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh ya adik-adik ya.
Apa yang akan dilakukan Kayafas pada Yesus dari Nazaret? Oh, dia akan mendapat ganjarannya bersama dengan pengikutnya. Kamu orang yang bersama Yesus, orang Galilea itu kan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Orang itu bersama Yesus dari Nazaret. Sumpah, aku tidak kenal orang itu. Kau pasti salah satu dari mereka. Kami bisa tahu dari logat Galileamu. Terkutuklah jika aku berbohong. Aku tidak kenal orang itu. Sebelum ayam jantan berkokok besok pagi, kau akan menyangkal 3 kali bahwa kau tidak mengenalku. Bawa dia keluar dari sini. Bawa dia keluar. Bawa dia keluar. Chris, mereka bawa Yesus kemana? Katanya ke Praetorium. Seorang yang namanya Pontius Pilatus akan menghakimi dia sekarang. Siapa orang itu? Itu Petrus. Ada apa dengannya? Iya, mungkin kau tahu, sedih karena temannya Yesus ditangkap. Superbook. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan ini. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami ketika kami masih menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kiranya atas kuasa Tuhan, segala sesuatu boleh terjadi di dalam kehidupan kami, terlebih kepada anak-anak kami sekolah minggu. Berkati kami Tuhan dalam roh-Mu, supaya kami mampu mengerti akan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan hari ini dari Matius 27 ayat 27 sampai ayat 31. Tadi kita sudah mendengarkan video yang menceritakan bagaimana Yesus Kristus diolok-olok, diejek, dan dihina oleh karena kasih-Nya yang sungguh luar biasa bagi kita. Saya akan bacakan kembali Matius 27 ayat 27 sampai ayat 31. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gunung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan juga ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, pernahkah kita mengalami suatu kejadian atau peristiwa yang membuat kita sakit hati karena kita diolok-olok, karena kita diejek, karena kita dihina? Pasti suatu saat
kita akan menghadapi hal demikian. Ketika kita diolok-olok dan ketika kita diejek, dihina dan direndahkan, dianggap tidak ada apa-apanya, perasaan kita menjadi sakit. Kita ingin marah dan kita ingin membalaskan, bahkan ingin melawan orang-orang yang mengejek dan menghina kita. Itu wajar dan itu biasa sebagai manusia, karena seorang pun tidak akan mau direndahkan, tak seorang pun di antara kita mau dia dihina dan diolok-olok dengan keadaan seperti itu. Tetapi kita lihat dalam ayat ini, Tuhan Yesus menunjukkan suatu teladan yang baik untuk kita. Ketika dia ingin disalibkan, ketika Tuhan ingin menebus dosa kita dengan cara disalibkan, sebelum peristiwa itu terjadi, dia diolok-olok dan diejek oleh orang-orang yang selama ini mengagung-agungkan dia. Orang-orang yang selama ini melihat mujizat-mujizatnya, orang-orang yang selama ini melihat kebesaran-kebesarannya. Pertama sekali mereka mengenakan kepada Yesus jubah ungu. Jubah ungu adalah simbol atau gambaran daripada seorang raja. Kemudian kepala Yesus diberi mahkota, yang seharusnya mahkota yang diberikan itu adalah mahkota dari emas, tetapi mereka membuatnya dari sebuah duri, mahkota duri. Dan kemudian mereka memberinya tongkat, yang biasanya raja memegang tongkat dari emas atau perak, tetapi ini mereka memakaikannya dari sebuah kayu. Ini adalah bukti penghinaan yang sangat dalam. Kalau dipakaikan mahkota duri memang sakit, sangat sakit sekali, tertusuk oleh duri itu sehingga darah dari kepala Yesus keluar. Tapi lebih dalam dari situ adalah betapa sakitnya bagaimana Yesus diolok dengan memakaikan mahkota duri itu, mahkota yang tidak seharusnya itu berada di kepalanya, tetapi mahkota yang seharusnya adalah mahkota emas. Kemudian setelah semuanya itu, orang-orang itu bukan langsung puas, tetapi mereka juga meludahi Yesus. Orang yang diludahi memang tidak sakit, tetapi lebih dalam dari situ adalah kita dipermalukan dan dihina. Tetapi apa yang kita lihat, ternyata Yesus tidak melawan. Yang seharusnya Yesus bisa menghajar semua orang itu dengan menghadirkan bala tentara surgawi, tetapi Yesus tidak mengambil tindakan itu. Justru Yesus diam dan mengampuni mereka, sebab dalam hati Yesus mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Adik-adikku yang terkasih, ketika suatu saat kita menghadapi hinaan karena kita melakukan sesuatu yang baik, ketika suatu saat imanmu dipertaruhkan dengan ejekan dari orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, maka saudara belajar dari Yesus hari ini. Tak usah saudara melawan hinaan orang lain. Saudara, adik-adik, cukup hanya senyum, diam saja. Tetapi setelah itu tunjukkan bagi mereka yang menghinamu itu, tunjukkan bagi mereka yang mengejekmu itu, yang mengolok-olokmu itu, bahwa kamu itu lebih dari mereka. Tunjukkan bahwa kamu itu bisa berbuat yang terbaik dari mereka. Tunjukkan bagi mereka, kelak kamu menjadi orang yang berhasil. Sehingga suatu saat jumpai mereka dan katakan, terima kasih kawan, karena engkau telah menghina saya. Artinya ketika kita membuat hinaan, ejekan itu menjadi batu loncatan, maka kita akan menjadi lebih baik dan kita akan berhasil meraih cita-cita kita. Sekalipun itu menyakitkan, tetapi kesakitan itu membuat kita menjadi orang yang lebih bijak memahami segala sesuatu. Jangan samakan dirimu dengan orang-orang yang mengejek tadi.
Tidak usah berkecil hati, tidak usah menangis, tetapi tegarlah di hadapan Tuhan. Sebab Yesus juga melakukan hal yang sama. Yesus juga mengampuni orang-orang yang menghina dia. Kelak orang-orang yang menghina dia berkata, sungguh benar Yesus adalah Tuhan. Ketika mereka melihat Yesus yang tersalib itu, langit terbuka, maka mereka mengakui bahwa benar-benar Yesus adalah Allah. Oleh karena itu, adik-adikku yang kukasihi, berjuanglah. Saatnya sekarang menunjukkan kualitas iman kita sebagai orang Kristen di tengah pandemi COVID-19 ini. Tunjukkanlah saatnya sekarang bahwa kamu adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, pilihan Tuhan, melalui perbuatan yang baik, melalui prestasi yang luar biasa. Di sekolah tunjukkan kamu itu adalah orang Kristen yang hebat. Bagi teman-temanmu tunjukkan bahwa kamu itu adalah orang yang baik. Tidak usah kamu melawan ketika mereka mengejek kamu, tetapi lawanlah mereka dengan menunjukkan kemampuanmu yang lebih dari mereka, karyamu yang lebih dari mereka, dan potensimu yang luar biasa dari mereka. Kelak mereka akan berkata, si Kristen inilah, pengikut Yesus inilah yang benar. Itu yang luar biasa. Karena itu adik-adikku yang terkasih, sekalipun kita masih di rumah sekarang, tetapi firman Tuhan menyapa kita, memotivasi kita untuk tetap kuat dan tegar mengikut menelan Yesus. Sebab Yesus adalah panutan kehidupan kita. Yesus tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Sebab Yesus adalah orang yang selalu setia dan sayang kepada anak-anaknya, termasuk kamu yang berada di rumah sekarang, anak sekolah minggu HKBP Bandung Barat. Tuhan memberkati kamu sekalian, Tuhan memberkati keluargamu, rumahmu, dan orang tuamu. Tetaplah menjadi anak yang terbaik di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, ketika firman Tuhan hari ini mengingatkan kami untuk menjadi orang yang tegar, orang yang kuat, sekalipun kami orang-orang yang menghadapi tekanan, diolok-olok, diejek, dan dihina oleh orang-orang yang tidak mempercayai dan meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kuatkan iman kami Tuhan, supaya kami bisa menunjukkan suatu saat bahwa anak-anakmu lah yang Tuhan berkati, anak-anakmu sekolah minggu HKBP Bandung Barat yang berhasil, anak-anakmu HKBP Bandung Barat yang mempunyai potensi di dalam Tuhan. Pakailah kami Tuhan untuk senantiasa menunjukkan kepada dunia ini bahwa kami adalah pengikut Tuhan yang diberkati untuk melakukan yang baik di dunia ini, tidak membalaskan yang jahat, tetapi kami ingin menciptakan dan mengkondisikan suasana yang tetap damai, sukacita di dalam kehidupan kami. Berkati setiap anak sekolah minggu ketika mereka menghadapi tekanan, ketika mereka menghadapi bully di sekolah, di dalam pergaulannya. Kuatkan iman mereka tetap untuk tetap bangga memiliki Tuhan yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Berkati orang tua mereka, berkati masa depan mereka di Tuhan, supaya mereka tetap menjadi anak yang berhasil kelak, menjadi kebanggaan orang tuanya, juga menjadi kebanggaan di gerejamu dan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Nah, adik-adik udah dengerin khotbah tadi kan? Nah, berarti kita walaupun lagi pandemi, nggak pernah ke gereja, nggak sempat, tapi kita harus bersuka cita, bersorak-sorai, memuji nama Tuhan Yesus, ya, dan selalu bersyukur. Nggak boleh ngeluh-ngeluh, nggak pernah sekolah, kita harus selalu bersuka cita. Nah Kak, ayat hafalan kita minggu ini dari mana Kak? Dari Matius 27 ayat 31. Udah dapat adik-adik yang di rumah? Sudah dibuka Alkitabnya. Perjanjian baru nih Kak. Baru deh Kak. Belum pindah ke lama. Belum pindah. Nah, udah dapat kan adik-adik yang di rumah? Kita baca bareng-bareng ya dari alamatnya. Matius 1, 2, 3. Matius 27 ayat 31. Setelah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Nah, sedikit Kak.
Pendek Pasti hafal ya, Kak? Pasti hafal di rumah. Jangan cuma dibaca sekali tapi dihafal di rumah ya adik-adik ya. Mama papa juga selalu ingetin adik-adiknya. Nah, kita sekarang mau persembahan ya, Kak. Persembahannya uangnya jangan digulung tapi lipat ya. Bagus. Tapi kan kayaknya bisa online juga ya persembahan kita. Persembahannya bisa dikirim ke OVO, ke GoPay, bisa juga ditransfer melalui bank ya, Kak. Dititip ke Inang Sintua Bisa. di weeknya masing-masing. Mau diantarin ke gereja boleh? Boleh, Kak. Ya, kita mau angkat lagu pujian Sonang di Lambung Yesus. Adik-adik pasti tahu kan? Kita akan pujiannya sama-sama ya. Sonang di Lambung Yesus, sonang dalam musik, ulang beho Maria, kau anda botoni, tok di Jawa Yesus, saya mau Tuhan, dan ikut aku, jalan atau siang, sonang di lambung Yesus, sonang dalam musik, ulang beho Maria, kau anda botoni. Dua ya, sonang di lambung Yesus, langit dalam musik, inanana umuri, gelira munai, ai bunga di parade, asonang atai, asama asonang, narotu Yesusi, sonang di lambung Yesus, langit dalam musik, inanana umuri, gelira munai. Adik-adik yang terkasih, marilah kita persiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Terimalah, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankannya kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin.
Shalom, selamat hari Minggu. Nah Kak, kita mau ngucapin yang biasanya di gereja, nggak apa-apa deh, online juga ya. Iya, nggak apa-apa. Untuk adik-adik kita yang lahir dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Maret, kita mau ucapin selamat ulang tahun. Biarkan berkat Tuhan yang melimpah untuk adik-adik. Nah, gak lupa juga kita mau nyanyi lagu Selamat Ulang Tahun. Adik-adik harus semangat ya, walaupun Sambil berdiri ya. Kita nyanyi selamat ulang tahun buat adik-adik seminggu semua yang berulang tahun ya. Jagung apa Kak? Jagung. Bukan Jagung, Kak. Jagung, masa jagung? Jagung di rumah ya, di dapur mama. Kita mau jagung Kak. Jagung. Ya, nanti mereka ingat Ma kata Kakak Siska jagung. Masak, rebus-rebus di rumah. Nah, kita jagung. Jagungnya masih ingat kan adik-adik? Harusnya ingat dan hafal. Ingat ya, setiap hari Minggu kita selalu sebutin ya, Kak. Banget. Kita sebutin bareng-bareng ya adik-adik di rumah, suaranya keras ya. 1, 2, 3. Di rumah aja, jaga kesehatan, tetap berdoa, selalu bersuka cita, dan ingat, bersoraklah akan kasih Tuhan. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.